Indeks harga saham gabungan terjun bebas di angka 2,12%. IHSG terkoreksi dalam imbas anjloknya saham-saham perbankan. Pelemahan ini menjadi pelemahan terparah sejak 24 Juni 2024 lalu. Penyebab utama dari penurunan tersebut adalah dampak rilis data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan aliran dana asing yang masih terus keluar dari pasar saham Indonesia. Nilai transaksi indeks mencapai 13 triliun rupiah dengan melibatkan 20 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,4 juta kali. 176 saham menguat, 428 saham melemah, dan 196 saham stagnan. Beberapa analis menilai penurunan IHSG disebabkan oleh reaksi investor terhadap data produk domestik bruto Indonesia serta laporan keuangan beberapa bank yang mendorong investor asing untuk mengurangi portofolio mereka di pasar saham Indonesia. Selain itu, ada ketidakpastian yang menghinggapi eksekusi program pemerintah khususnya terkait ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang dinilai terlalu agresif, serta dampak global yang dipicu oleh ketegangan perang dagang akibat kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terungkap, kasus fraud 257 miliar rupiah di dana pensiun Jiwasraya. Manajemen PT Asuransi Jiwasraya Persero membongkar kasus kecurangan dalam pengelolaan dana pensiun pemberi kerja DPPK Jiwasraya. Direktur Operasional Keuangan Jiwasraya Lutfi Rizal menyebut hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 31 Desember 2024 mengungkapkan adanya investasi yang tidak sesuai dengan manajemen risiko. Lutfi menegaskan modus kecurangan ini mirip dengan kasus Jiwasraya yang lebih dulu terbongkar dan melibatkan pelaku yang sudah dipenjara. Keuangan DPPK Jiwasraya sebenarnya sudah mengalami defisit sejak 2003 hingga 2012. Namun pada 2013 hingga 2018, kondisi keuangan tiba-tiba menjadi positif. Setelah diinvestigasi, ternyata terdapat transaksi saham bermasalah yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Transaksi ini diduga melibatkan Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono Tirto. Pemerintah mengatur ulang skema penyaluran pupuk subsidi. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Aturan ini mengubah skema penyaluran pupuk subsidi untuk menjamin distribusi yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan Perpres ini, pupuk subsidi diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani serta lembaga masyarakat desa hutan. Tak hanya di sektor pertanian, petani ikan juga dapat menerima pupuk subsidi sesuai usulan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada 5 jenis pupuk subsidi yang diatur dalam kebijakan ini, yaitu urea, NPK, pupuk organik, SP36, dan ZA. Namun jenis pupuk dapat berubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi ditugaskan kepada BUMN Pupuk. Perusahaan ini wajib menjamin ketersediaan stok secara nasional, termasuk memenuhi pasokan dari impor jika produksi dalam negeri tak memadai. BUMN Pupuk juga bertanggung jawab hingga titik serah kepada Gapoktan, Pokdakan, pengecer, dan koperasi penyalur. Mereka lah yang nantinya akan menyalurkan pupuk subsidi langsung kepada petani dan pembudidaya ikan. Pemerintah pangkas anggaran infrastruktur senilai 81,38 triliun rupiah. Puluhan proyek tertunda. Hal ini sebagai bagian dari efisiensi belanja negara dan merujuk pada instruksi Presiden Impres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBD dan APBN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran awal kementeriannya sebesar 110,95 triliun rupiah. Kini tersisa 29,57 triliun rupiah setelah pemangkasan. Setidaknya 21 proyek infrastruktur mengalami penundaan termasuk pembangunan jalan, bendungan, serta pengembangan pemukiman. Rinciannya anggaran Dirjen Sumber Daya Air dipangkas 27,72 triliun rupiah, Dirjen Bina Marga 24,83 triliun rupiah, Dirjen Cipta Karya 7,75 triliun rupiah, dan sektor prasarana strategis 20,69 triliun rupiah. Sejumlah proyek yang terdampak antara lain pembangunan 14 bendungan, jaringan irigasi 38.550 hektar, serta jalan tol sepanjang 7,36 km. Selain itu, program padat karya yang menyerap 24.600 tenaga kerja juga terkena imbas pemangkasan ini. Meski demikian, pemerintah memastikan proyek prioritas tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Nissan Motor dikabarkan menghentikan pembicaraan dengan Honda Motor.
setelah Honda mengusulkan untuk menjadikan Nissan sebagai anak perusahaannya. Putusan ini akan disahkan dalam rapat dewan sebelumnya laporan keuangan kuartal ketiga pekan depan. Nissan dan Honda sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada Desember 2023 untuk membahas integrasi di bawah perusahaan induk. Jika berhasil, merger ini akan menciptakan produsen mobil terbesar ketiga di dunia dan memperkuat daya saing mereka di industri otomotif global. Namun pembicaraan menemui jalan buntu karena perbedaan pandangan terutama terkait struktur kepemilikan. Sumber yang mengetahui diskusi ini mengatakan bahwa pihak Nissan sepakat untuk menolak proposal Honda karena tidak ingin kehilangan kendali atas perusahaan. Sementara itu, Honda tetap bersikeras bahwa merger hanya bisa terjadi jika Nissan bersedia menjadi anak perusahaan. Keputusan ini menambah tantangan bagi Nissan yang sedang berjuang memulihkan bisnisnya yang sebelumnya telah mengumumkan rencana pemangkasan 9.000 pekerja serta pengurangan kapasitas produk global hingga 20%.